Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita boleh ada di hari ini untuk memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama kita berdoa. Mulia nama Bapa di surga, Tuhan semesta alam yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang empunya kerajaan surga, Bapa Tritunggal, Anak dan Roh Kudus. Segala puji hormat dan sembah hanya kepada Bapa di surga. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada manusia yang selalu berpengharapan. Terpujilah nama Bapa. Kami akan mendengarkan dan akan merenungkan firman Tuhan. Pimpin hati dan pikiran kami Bapa, sucikan, kuduskan, agar kami dapat memahami akan firman Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini saudara telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu Nabi Yesaya yang hidup dari sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, yaitu sekitar 700 tahun sebelum Yohanes Pembaptis ini lahir. Jadi saudara, Yohanes Pembaptis ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya untuk dia akan membuka jalan bagi Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Yohanes lebih dulu mau membukakan jalan bagi Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini Nabi Yesaya berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi persiapkanlah jalan untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan datang.
Jadi manusia harus bersiap-siap dulu. Jadi Yohanes sudah mengatakan bahwa Yohanes sudah berkata bahwa harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi Yohanes ini saudara yang dikatakan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan sudah dekat. Buka jalan bagi Tuhan Yesus. Untuk lewat, untuk jalan. Kerajaan sorga sudah dekat. Tuhan Yesus adalah yang datang dari sorga. Telah dekat kepada manusia. Sudah mau dekat kepada manusia, jadi buka jalan untuk Tuhan. Maka saudara dikatakan banyak penduduk yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Jadi dikatakan sini, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi banyak orang yang datang dari Yerusalem, dari Yudea, dari Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Ada juga dikatakan bahwa banyak juga orang Farisi dan orang Saduki yang datang untuk dibaptis. Jadi baptisan Yohanes dikatakan adalah baptisan untuk pengampunan dosa. Adalah baptisan Yohanes dikatakan bahwa untuk pengampunan dosa, saudara. Yohanes katakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi Yohanes membaptis sebagai tanda pertobatan. Jadi saudara, Yohanes Pembaptis membaptis sebagai tanda pertobatan. Jadi kalau ada saudara manusia di zaman itu, mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus, jadi Yohanes bukakan jalan bagi mereka untuk bertobat terlebih dahulu dari dosa-dosa mereka. Jadi banyak orang yang datang untuk mengaku dosa kepada Yohanes untuk dibaptis. Jadi itu baptisan pertobatan. Orang menyesal dari dosa-dosanya selama ini. Orang menyesal belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan itu adalah baptisan pertobatan. Dan kata Yohanes, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi kata Yohanes, untuk membuka kasutnya saja pun aku tidak layak. Jadi sama dengan untuk membuka sepatunya Tuhan Yesus saja tidak layak. Apalagi untuk menyentuh Tuhan Yesus. Jadi Yohanes tidak merasa layak untuk itu. Dan Yohanes katakan, aku membaptis kamu sebagai baptisan pertobatan.
Sedangkan Ia yang akan datang, yaitu Yesus Kristus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi saudara, Tuhan datang untuk membaptis manusia yang mau percaya dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi dengan Roh Kudus, karena Tuhan Yesus adalah firman-Nya Tuhan Allah, firman Tuhan Allah telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan Roh Allah, Roh Kudus, yang dikatakan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-1, saudara, ayatnya yang ke-1, 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi itulah Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Dan di sini Yohanes katakan akan yang datang, yaitu Yesus Kristus, akan membaptis dengan Roh Kudus. Supaya kita menyatu dengan Roh itu sendiri. Yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Kita akan menyatu. Kita menyatu dengan Bapa, menyatu dengan Roh Kudus, dan menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga-tiganya adalah satu. Jadi Tuhan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Kalau Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, Tuhan Yesus dikatakan akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Supaya saudara kita menjadi sahabat dengan Roh Kudus. Jadi kalau dibaptis itu atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiga-tiganya adalah satu. Jadi kita akan masuk di dalam ketiga-tiganya ketika kita telah dibaptis. Jadi dimateraikan di dalam Tritunggal, dimateraikan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita menjadi satu di dalamnya. Kita mengenal Bapa di surga, kita mengenal Roh Kudus, kita mengenal Yesus Kristus Tuhan. Makanya Yohanes katakan akan dibaptis dia yang akan datang, Tuhan Yesus yang akan datang, yang dikatakan kerajaan surga sudah dekat. Yaitu Yesus Kristus Tuhan yang sudah dekat dengan manusia. Karena Tuhan Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kalau Tuhan Yesus yang sudah memintakan kepada Bapa di surga, yaitu Roh Penolong, Roh Penghibur untuk kita yang percaya. Jadi Tuhan Yesus panggil Roh Kudus, kita akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sehingga kita bersahabat dengan Roh Kudus yang akan mengajar kita, saudara. Jadi Roh Kudus akan mengajar kita. Bagaimana cara supaya kita bisa percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus yang melampaui segala akal dan pemikiran. Sebenarnya kita tidak bisa akal kita sampai ke sana, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan, yang mengajar, yang telah menjadi satu dengan kita, telah bersahabat dengan kita, Roh Kuduslah yang memampukan semuanya itu. Karena Roh Kudus yang kita tidak bisa lihat. Kalau Tuhan Yesus sudah bisa dilihat dengan manusia. Di zaman itu saudara, di Yerusalem. Manusia sudah bisa berbicara dengan Tuhan Yesus.
bisa bersahabat langsung, bisa melihat, karena Tuhan Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia dan turun ke dalam dunia ini. Dan Roh Kudus yang Tuhan Yesus mintakan kepada Bapa di sorga untuk menjadi sahabat kita, karena ketiga-tiganya adalah satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita menjadi sahabat di dalam ketiga-tiganya ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita telah menjadi satu. Kita bersahabat. Maka di sini dikatakan, saudara, Roh Kudus dan dengan api, akan dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Kenapa dengan api, saudara? Karena sama kalau dengan emas, dimurnikan harus melalui api. Jadi saudara, kita dimurnikan dengan api. Kita diperbaharui dengan api. Kita diproses dengan api. Dibakar semua yang tidak baik. Maka yang muncul adalah kebaikan. Karena kita akan menyatu dengan Tritunggal. Maka yang semua nampak adalah yang baik. Adalah kebenaran. Maka harus diproses dengan api. Roh Kudus juga dikatakan adalah seperti api. Saudara, Roh Kudus juga adalah api. Kalau kita lihat, saudara, di Kisah Para Rasul, Roh Kudus yang datang menyambar bagaikan api-api. Jadi Roh Kudus bisa saja menjadi api, bisa saja menjadi kelihatannya seperti burung merpati. Terserah Roh Kudus mau menjadi yang bagaimana. Tetapi yang masih dimengerti oleh manusia, yang masih bisa dicapai oleh akal pikiran manusia. Karena kita adalah manusia, maka Roh Kudus memampukan kita semampu-mampunya akal pikiran manusia untuk mempercayai Roh Kudus. Untuk merasakan Roh Kudus itu sendiri. Kalau Tuhan Yesus, kita sudah bisa lihat, saudara. Manusia sudah bisa lihat pada zaman itu. Tetapi Roh Kudus tidak bisa dilihat oleh manusia. Karena dia adalah roh. Roh Allah. Yang melayang-layang bagaikan angin. Kemana saja ia pergi dan kemana ia datang, manusia tidak mengetahuinya. Tetapi kita sudah bersahabat dengan Roh Kudus yang dahsyat itu. Jadi berbahagialah kita orang percaya, karena kita telah menjadi sahabat daripada Roh Kudus, menjadi sahabat dari Yesus Kristus, dan juga kepada Bapa di sorga. Jadi marilah kita pertahankan iman kita di dalam Tritunggal yang adalah sahabat kita, yang adalah kekuatan alam semesta. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Glory, haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan firman yang kami dengar berakar, berdasar di dalam kasih, dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Glory, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.